Video ini hanya untuk Kisanak yang mau jumpa lagi dengan Eko Kuntadi. Jika Anda bosan berjumpa lagi dengan dia, skip aja. Jun, jumpa lagi Kisanak. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menuntut perusahaan-perusahaan untuk menaikkan upah buruh minimal 8% pada 2021. Alasan Iqbal, meskipun terkena dampak pandemi, perusahaan-perusahaan di Indonesia masih dianggap sehat. Ciri-ciri perusahaan sehat itu menurut Said Iqbal terbukti dengan mereka masih bisa beroperasi. Meski harus mengurangi biayanya dengan mengurangi tenaga kerja, meski harus menderita kerugian, asal masih bisa berjalan saja, perusahaan tersebut dianggap sehat oleh Said Iqbal. Bagi ketua serikat buruh yang bukan buruh itu, yang dimaksud sehat karena masih hidup. Jadi sepanjang perusahaan masih hidup, meski terseok-seok, masih bisa disedot sarinya. Kisanak yang budiman, Said Iqbal menyuarakan kenaikan upah minimal 8% saat pandemi sekarang karena memang dia bukan pengusaha, tetapi juga bukan tergolong sebagai pekerja atau buruh. Kisanak, Said Iqbal adalah politisi yang berdiri di atas keringat buruh. Posisinya ini yang memungkinkan ia tidak merasakan bagaimana susahnya mencari pekerjaan, apalagi di saat sekarang ketika dunia usaha sedang dilanda pandemi. Ia juga tidak merasakan bagaimana repotnya menjadi pengusaha menghadapi musibah saat ini. Bagi seorang seperti Said Iqbal yang bergerak di bisnis politik di atas isu buruh, yang penting adalah bisa menggelar demonstrasi. Semakin besar demo itu, semakin moncreng juga prestasinya sebagai ketua serikat buruh. Apalagi kalau demonya sampai bakar-bakaran. Kisanak, kita tidak tahu apakah tuntutan kenaikan upah itu akan juga disuarakan dengan menggelar demonstrasi buruh. Targetnya sampai perusahaan benar-benar tutup dan bangkrut karena nggak sanggup lagi bayar upah sesuai tuntutan. Mungkin harapannya dengan perusahaan bangkrut, dengan sendirinya buruh menjadi sejahtera. Sejahtera dari Hong Kong. Kisanak yang budiman, tuntutan kenaikan gaji pada perusahaan saat pandemi seperti ini sejalan dengan langkah KSPI yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang dimaksudkan untuk memudahkan mendirikan usaha di Indonesia juga memudahkan pengusaha itu ditentang KSPI karena dianggap menguntungkan pengusaha. Logikanya Kisanak, daripada pengusaha untung, lebih baik mereka menyuruhkan pekerja untuk mogok dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kisanak, apakah dengan begitu akan memberi kesejahteraan kepada pekerjanya? Belum tentu. Tapi yang pasti dengan bargaining politik bisa menggerakkan buruh untuk demonstrasi dan mogok akan memberikan dampak kesejahteraan pada pengurus serikat pekerja. Jangan heran Kisanak jika kekayaan ketua serikat buruh yang dekat dengan PKS ini cukup melimpah, bahkan lebih berlimpah dibanding pengusaha rata-rata. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Pemerintah Uni Emirat Arab baru saja meresmikan sebuah jalan di tengah kota Abu Dhabi. Jalan yang membelah kota tersebut, yang di kiri kanannya berjajar kantor kedutaan besar berbagai negara itu, dinamakan dengan Jalan Presiden Joko Widodo Street. Hal ini menandakan sebagai simbol hubungan baik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Juga sebagai penghormatan negara para emir itu kepada sosok Presiden Republik Indonesia. Kisanak yang budiman, sama seperti di Uni Emirat Arab, di Jakarta ada sebuah tanggul atau bendungan dengan nama Tanggul Baswedan. Letak tanggul tersebut di sebuah kali kecil di daerah Jati Padang, Jakarta Selatan. Kisanak, nama Baswedan sendiri mengambil dari nama belakang Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Bedanya,
Jika jalan Presiden Joko Widodo Street membelah kota yang di kiri kanannya berdiri kantor kedutaan besar di Abu Dhabi, sementara Tanggul Baswedan ini membelah wilayah RT 003, RW 06, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tanggul Baswedan tergolong tanggul yang berpengalaman. Setidaknya memiliki pengalaman jebol beberapa kali. Pada 2019 saat curah hujan tinggi melanda Jakarta, tanggul itu jebol dan menyebabkan banjir di wilayah sekitarnya. Memang Kisanak, pengalaman adalah guru terbaik, tidak hanya bagi kita, juga bagi Tanggul Baswedan. Sementara itu, untuk mengantisipasi datangnya banjir tahun ini, pemerintah DKI berencana memberikan perahu kepada setiap RW yang rawan banjir. Perahu-perahu itu bisa digunakan untuk warga yang kebanjiran, sehingga mereka tidak perlu lagi piknik ke Ancol untuk menikmati naik perahu. Sedangkan untuk mencegah banjirnya sendiri, pemerintah Jakarta sudah melakukan diskusi berkali-kali, melakukan kajian dan rapat berkali-kali. Diharapkan dengan hasil diskusi tersebut, banjir bisa ketakutan memasuki Jakarta. Ini sesuai dengan prinsip Gubernur Jakarta. Sunatullahnya air meresap ke dalam tanah, sedangkan sisanya baru bisa dialirkan ke rumah-rumah warga. Kisah, kita ikuti berita selanjutnya. Seorang pecatan komisaris BUMN, Rafli Harun, baru-baru ini mengundang seorang mantan pemain debus dan penjual obat keliling dalam wawancara di channel YouTube miliknya. Sayangnya, Rafli hanya mengundang Sugi Nur untuk diwawancarai, bukan mempertunjukkan keterampilannya bermain debus di channel tersebut. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, Sugi jauh lebih lihai bermain debus ketimbang berceramah agama seperti tokoh yang ditampilkan Rafli dalam channel tersebut. Kisanak yang budiman, dasar pemain debus, omongan Sugi meloncat begitu saja dari mulutnya dan belum sempat mampir ke otaknya terlebih dahulu. Sugi misalnya menuding warga Nahdlatul Ulama sebagai PKI. Padahal Kisanak, kita tahu pada tahun 60-an dulu, justru warga Nahdien inilah yang berdiri paling depan berhadapan dengan kekuatan PKI di Indonesia. Kisanak yang budiman, ulah pakar hukum tata negara seperti Rafli ini yang mengundang Sugi mirip dengan para YouTuber yang suka dengan konten kontroversial. Mengundang Sugi di channel YouTube Rafli Harun sama saja dengan konten ngeprank waria dengan bantuan palsu yang pernah dilakukan oleh seorang YouTuber di Bandung. Mungkin saja Kisanak dengan mengundang Sugi di channel tersebut, Rafli bisa mendapatkan kepuasan. Entahlah, saat ini kita tidak tahu apakah Sugi juga puas dengan Rafli. Tidak ada yang tahu Kisanak. Soal puas memuaskan itu, biarlah mereka yang tahu. Kita tidak perlu membicarakan sampai sedetil itu. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Jika Anda nggak puas, beritahu kami. Jika Anda puas, lemesin aja bro. Terima kasih.